Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Nurul Mufti Hanafiyah, NPM 190118004 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Islam Bandung. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komite Audit dan Audit Tenur terhadap Manajemen Laba. Berangkat dari fenomena yang terjadi dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan, salah satu fungsi laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai kinerja perusahaan, terutama dalam menilai posisi keuangan. Laporan keuangan juga dijadikan sebagai tolak ukur bagi auditor untuk mendeteksi terjadinya kecurangan-kecurangan. Permasalahan praktik dalam laporan keuangan salah satunya adalah praktik manajemen laba. Salah satu praktik manajemen laba yang paling terkenal dan menjadi sorotan publik adalah kasus PT 3 Pilar Sejahtera, di mana kasus ini berawal dari laporan Ernst & Young Indonesia terkait temuan adanya overstatement hingga 4 triliun rupiah pada laporan PT 3 Pilar Sejahtera periode 2017. Forum Investor Retail AISA yang mengemukakan kejanggalan tersebut lebih dulu sempat mengajukan surat mengenai adanya indikasi pelanggaran atas audit AISA untuk laporan keuangan 2017 ke Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang pertama adalah pengaruh komite audit terhadap manajemen laba dan pengaruh audit tenur terhadap manajemen laba. Manajemen laba sendiri merupakan suatu tindakan manajerial yang dilakukan oleh manajer dalam memilih kebijakan akuntansi untuk mempengaruhi laba sehingga tujuan pencapaian laba dapat tercapai. Lalu, komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal perusahaan. Lalu ada audit tenur yang merupakan masa perikatan antara klien dan kantor akuntan publik dalam pemberian jasa audit dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dengan tetap memberikan dan mempertahankan independensi serta kualitas dan kompetensi auditor dalam memberikan jasa auditnya. Penelitian yang dilakukan oleh Marsha dan Gozali serta Widi Astuti menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Gunda dan Herawati bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, maka dapat diambil hipotesis yang pertama, yaitu komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu, Fatmawati dan Sabeni serta Kurniawansah juga menyimpulkan jika audit tenur berpengaruh terhadap manajemen laba, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulina et al. Yang menyatakan bahwa audit tenur tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, maka dapat diambil hipotesis yang kedua, yaitu audit tenur berpengaruh terhadap manajemen laba. Tabel operasional variabel yang dilakukan yang pertama adalah variabel manajemen laba yang dilakukan dengan skala rasio, komite audit dilakukan dengan skala rasio, dan audit tenur dilakukan dengan skala interval. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan sumber dan teknik pengumpulan data merupakan data sekunder yang dilakukan pada laporan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan teknik dokumentasi, lalu populasi dan sampel yang ada adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, serta sampel yang digunakan adalah dengan non-probability sampling, yaitu dengan metode purposive sampling. Dengan pengujian hipotesis yang dilakukan adalah dengan uji asumsi klasik, yaitu diantaranya ada uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi, dilanjutkan dengan uji analisis regresi linear berganda, uji simultan, uji parsial, serta koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat dilihat nilai uji normalitas adalah sebesar 0,127 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga uji normalitas terpenuhi. Lalu ada uji multikolonialitas di mana nilai toleransi sebesar 0,997 dan nilai VIF sebesar 1,003 yang artinya uji multikolonialitas terpenuhi. Lalu ada uji heterokedastisitas di mana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga uji heterokedastisitas terpenuhi. Lalu yang terakhir ada uji autokorelasi di mana nilai signifikansinya adalah sebesar 0,403 di mana lebih besar dibandingkan nilai 0,05 sehingga uji autokorelasi terpenuhi. Lalu dapat dilihat uji regresi berganda bahwa nilai konstan sebesar 1,548 yang artinya apabila variabel komite audit dan audit tenur nilainya tetap atau sama dengan 0, maka nilai manajemen labanya adalah sebesar 1,548. Lalu nilai komite audit adalah sebesar minus 0,029 yang dimana artinya apabila nilai variabel komite audit meningkat sebesar 1% dengan variabel lainnya tetap atau konstan, maka manajemen laba akan turun sebesar minus 0,029. Lalu variabel audit tenur sebesar 0,089 artinya apabila variabel audit tenur meningkat sebesar 1% dan variabel lainnya tetap atau konstan, maka manajemen laba akan meningkat sebesar 0,089. Lalu ada pengujian hipotesis di mana dapat dilihat pada uji simultan F bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil dibandingkan nilai 0,05 sehingga uji simultan terpenuhi.
Lalu ada uji parsial atau uji T dapat dilihat pada nilai komite audit memiliki signifikansi sebesar 0,022 yang artinya komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu ada audit tenur dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 artinya audit tenur berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu ada koefisien determinasi di mana nilai S-nya sebesar 0,028 atau sebesar 2,8%. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, semakin banyaknya keberadaan proporsi komite audit di perusahaan, maka tingkat manajemen laba akan semakin rendah. Lalu, audit tenur berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, semakin singkat audit tenur di perusahaan, maka tingkat manajemen laba akan semakin rendah. Tidak terasa sudah ada di penghujung slide. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.